Jangan sampai kita itu meremehkan hadirat dan firman. Di dalam dunia pendidikan, pelayanan, dalam dunia bisnis, usaha, pekerjaan, kalau saudara melekat kepada Tuhan, Dia adalah penolong yang ajaib. Kuncinya sederhana, hormati Dia, muliakan Dia. Kalau engkau menghormati aku akan menghormatimu. Kalau engkau memuliakan aku, maka engkau akan kumuliakan. Kalau saudara mau dimuliakan Tuhan, mau dihargai Tuhan, maka saudara harus menghargai Tuhan. Saudara harus menghormati Tuhan mutlak. Saudaraku, mungkin seringkali engkau tidak melihat firman itu bekerja. Mungkin seringkali engkau tidak merasakan firman itu bekerja. Tetapi percayalah, firman berkuasa untuk menggenapi janjinya. Firman berkuasa atas hidup kita. Dia tidak pernah lalai atas apa yang pernah Dia janjikan. Itu sebabnya, mari pagi hari ini hormati firman-Nya, maka Dia bekerja dengan dahsyat. Yang tidak bisa engkau kerjakan, yang tidak bisa engkau lakukan, bagian firman yang bekerja. Itu sebabnya mari saudara pagi hari ini nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Karena firman-Nya adalah firman yang hidup. Firman yang hidup di dalam hidup kita. Firman yang hidup bersama-sama dengan kita. Firman yang terus bekerja dalam hidup kita. Mengenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaranmu.
Kami mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami sehidangan ya Tuhan. Kami ingin menghormati tubuh dan darah-Mu. Kami terlebih dahulu Kau sucikan, kuduskan. Kau ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dan kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, urapi setiap jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar firman ini menjadi kompas dalam kehidupan kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap melayani Tuhan, katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat datang bagi yang pertama kali datang di tempat ini. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, katakan Tuhan itu baik. Ya, saudara, hari-hari ini kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Ya, Dia berjanji. Ketika saya berjanji, air besar. Ketika Tuhan berjanji, maka itu ada kepastian. Ya, kita lihat di sini memang ada dalam terjemahan yang lain bagaimana janji Tuhan itu pasti. Nanti saya jelaskan. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan jemaat Tuhan ini sudah 10 tahun. 10 tahun adalah nilai di dalam dunia akademisi, pendidikan adalah nilai yang sempurna. Sudah waktunya kita harus mempersiapkan diri, bukan lagi mempersiapkan diri. Sudah waktunya kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik, perjalanan tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat memang tidak mudah. Tahun kelima, keenam, dan seterusnya sampai ke-7, ke-8. Ya, terkadang ketika kita membesarkan anak-anak kita, memang tahun pertama kita kasih makanan bubur. Tahun kedua, tahun ketiga kita kasih makan bubur terus. Sampai dia bisa berjalan. Lalu kita tetap menjaganya. Dan makanan-makanannya pun hati-hati sekali. Tetapi ketika sudah beranjak dia berjalan bahkan berlari, maka butuh makanan yang keras. Butuh makanan-makanan yang mendewasakan. Hari ini Bapak Ibu tangkap esensinya. Rencana Tuhan adalah rencana Tuhan yang besar. Ketika janji Tuhan terjadi di dalam perjalanan Daud, tidak mudah Daud yang mengembalakan. Dan saya selalu berkata janji Tuhan pasti. Ketika Daud hanya mengembalakan domba bapaknya 3 ekor, dia hanya melihat dari tahun ke tahun dan dia tidak dikasih melihat peperangan di dalam pertempuran di medan perang saudara-saudara, 7 saudaranya. Daud diasingkan, Daud disingkirkan, Daud disepelekan, tetapi Daud belajar di situ berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang, berhadapan dengan serigala. Di tengah-tengah persoalan, dia belajar setia. Dia belajar di situ. Darah tidak mudah, kehilangan 1, 2, 3. Kehilangan apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi pengharapan kita, di situ ditempa. Ya, ditempa, terus ditempa. Tidak mudah memang. Cemooh, disepelekan, terkadang dipandang ringan, dipandang enteng, terkadang kita menjadi, ya, ada banyak hal di situ. Mungkin bagi saya sebagai pelayanan,
keluarga saudara, ketika merintis, ketika menata rumah tangga yang baru, di situ banyak hal yang terjadi. Lalu, apakah janji Tuhan itu gagal? Sekali lagi saya katakan tidak. Tuhan ini ingin mendewasakan. Tuhan ingin melihat saudara menikmati janji Tuhan yang orang yang dewasa. Tidak pernah anak kecil, anak bayi. Di sini kita ada anak kecil, ya, ada 2, ya, anak kecil. Saudara tidak akan pernah memberi dia uang 1 juta, karena untuk apa? Untuk apa kasih dia uang 1 juta? Mau kasih permen, kalau keselak bagaimana? Tidak akan mungkin. Tetapi saudara perhatikan, saudara lihat, seiring pertumbuhan, di dalam pertumbuhan mereka dari digendong merangkak bahkan berlari, berjalan bahkan berlari. Saudara, tidak mudah bagi Daud. Seorang yang cupu-cupu, seorang muda belia. Tapi Tuhan didik di situ. Sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia menjadi pribadi yang sesungguhnya. Ketika dia berhadapan dengan berlaksa-laksa, di situ dia sudah pernah diajar Tuhan. Sehingga urapan itu terjadi ketika dia menjadi raja, itu pun ada proses. Janji Tuhan itu pasti bagi Daud. Di dalam Mazmur 12 ini adalah sebuah peristiwa. Dia lari dari Saul. Mari kita baca dulu di Mazmur 12 ayat 7. Mazmur pasal 12 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kalau saudara lihat, 2 yang identik tentang peleburan, tentang pemurnian, 1 emas, 1 perak. Saudara lihat, bagaimana perak ini lebih rendah nilainya daripada emas. Ya, saudara lihat, pemurnian daripada emas memang di situ punya nilai yang tinggi. Tapi Tuhan katakan, kalau di ayat ini ada kata perak, bukan berarti janji Tuhan tidak bernilai tinggi. Dia ingin menyampaikan kepada Daud ketika ada dalam pelarian. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai terakhir, ini krisis kepercayaan. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, orang jujur, orang saleh, ya, di dalam ayat kedua dikatakan habis, lenyap, orang-orang yang setia, sudah tidak ada lagi. Mereka banyak berdusta, ya, berkata bibir yang manis, hati yang bercabang. Bahkan di ayat terakhir itu dikatakan orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Sudah nggak ada punya pengharapan. Daud merasakan hanya dia yang takut Tuhan, hanya dia yang jujur, hanya dia yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Apakah Daud terpengaruh dengan situasi, dengan skala yang besar? Saudara, skala. Kata skala itu darang luang lingkup ukuran yang besar. Ukuran satu bangsa, satu kota, satu kerajaan. Daud bisa mengatasi, karena dia sudah bisa mengatasi dirinya. Bahkan mengatasi beruang, mengatasi singa, mengatasi serigala, mengatasi Goliat. Ketika dia berhadapan dengan keluarganya, bapaknya dan 7 saudaranya, dia bisa atasi. Maka Tuhan percayakan lebih lagi, ingat. Oleh sebab itu, jemaat harus dewasa. Jemaat bukan sekedar lagi dikasihani, tetapi engkau belajar mengasihani. Mengasihi orang lain.
Kalau kita terus minta belas pengasihan, kapan engkau dipakai menjadi alat Tuhan? Untuk menjadi alatnya. Ada banyak orang yang terhilang seperti di Mazmur 12 ini. Daud itu mengalami suatu persoalan bukan skala kecil tapi skala besar. Tapi dia dipersiapkan menjadi alatnya. Saudara, pelayanan itu bukan di keluarga saja. Tapi saudara akan dipersiapkan. Ada banyak keluarga. Izin, habis dari kemarin kita pelayanan, baru yang di Singapura telepon, mengucap syukur sehat seperti orang tidak sakit. Dia mengucap syukur, karena apa? Biayanya semua terselesaikan, Rp1.000 tidak keluar. Operasi, seperti orang tidak sakit, Tuhan campur tangan. Besoknya dari Malaysia telepon lagi, rumah sakit terus, Jakarta, Papua, di luar negeri. Saudara, kalau kita dikasih 5 talenta, maka kita harus bekerja 5 talenta. Terus, kembangkan terus. Sekali lagi, kalau engkau terus membela perasaanmu, engkau tidak akan pernah melihat perasaan orang lain. Gimana? Setuju? Hah? Saudara tidak akan pernah melihat seperti Daud melihat. Kalau dia melihat persoalan, bukan satu persoalan, tetapi di sini katakan orang yang saleh lenyap, sudah tidak ditemukan lagi. Tapi apa Daud terpengaruh? Enggak. Di dalam pikirannya, aku pernah diurapin, aku diurapi sebagai raja. Itu yang dia klaim. Maka dia katakan di ayat ke-7 ini adalah janji Tuhan pasti. Tidak ada kata-katanya yang sia-sia. Semua yang diucapkan adalah kebenaran yang mutlak. Seperti perak yang telah dimurnikan 7 kali. Dia klaim. Sama seperti perjalanan kita 10 tahun. Kalau saya lihat persoalan seperti Daud, lalu Daud lari. Kembali menjadi gembala kambing dan domba. Maka bukan Daud yang raja, menjadi raja. Apakah di tengah persoalan itu saya terpengaruh? Sekali lagi saya tidak. Saya tidak akan terpengaruh dengan persoalan. Tapi saya punya pengalaman tentang persoalan, itu menjadi guru terbaik untuk menjadi pelajaran saya. Dan jangan ulang. Kalau saudara terus muter-muter di situ, maka saudara tidak akan melihat pertumbuhan. Baik di tengah bisnis, di tengah keluarga, di tengah pendidikan, di tengah pelayanan, sami mawon. Maka ada satu hal yang saya mau sampaikan di sini. Ketika tentang janji Tuhan itu pasti berbicara yang sudah berlalu, yaitu pembebasan, pemulihan, penebusan. Apakah sudah terjadi? Sudah. Saudara lihat, 400 tahun. Ketika janji Tuhan dikatakan ya kepada Musa, mereka keluar. Saudara lihat, ketika di Mesir 400 tahun dalam perbudakan, ya, mereka memang ada dalam sebuah tempat di Gosen, tempat itu yang diberkati. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau secara manusia Gosen diberkati. Secara manusia mungkin hari ini kau diberkati. Tapi saya mau katakan, itu ukuranmu. Kalau ukuranmu ya di Gosen. Tapi ukuran Tuhan tanah perjanjian. Skala besar. Maka saya katakan, kalau dalam pelayanan ini, sekali lagi, kalau dalam pelayanan ini hanya seputar Sunset Road, ya, hanya seputar Sunset Road, hanya dengan ruangan ini, Tuhan, berarti aku membatasi pekerjaan Tuhan.
Kalau hanya pekerjaan Tuhan sebatas kota ini saja, para pelayan Tuhan tangkap, para pendoa tangkap ini. Tuhan ingin membawa engkau lebih. Jemaat, Tuhan ingin membawa engkau lebih. Yang dulu mereka sudah dibebaskan. Apakah setelah para tahun pembebasan ada 40 tahun di situ permasalahan. Mereka menjalani pendewasaan, sekolah kehidupan. Ketika mereka menikmati tanah perjanjian, merebut Kanaan. Bagaimana Yosua dipakai Tuhan untuk merebut. Tetapi ketika dia jauh dari Tuhan, perhatikan, ketika diberkati, lalu coba-coba menjauh dari Tuhan, maka Tuhan sediakan sebuah ladang, namanya Babel. Itu dididik lagi, lebih parah lagi. Didikan Babel lebih parah lagi, diizinkan. Mereka pernah berjalan di padang gurun, mungkin mereka mati tapi tangan tidak terikat. Mereka bisa makan, mereka bisa ngamuk sama Musa. Tapi di Babel 70 tahun, mereka tidak bisa berkuasa, mereka tidak bisa ngomong. Jangankan kalau ngomong, tidur saja dipukul, tidak sesuai dengan kerjaan, kerja rodi, mati, dicambuk. Lalu apakah janji Tuhan itu tidak tergenapi? Janji Tuhan pasti. Maka diutus nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, termasuk Yoel. Maka di situ dikatakan restorasi, pemulihan. Lalu apakah setelah pemulihan keluar dari tanah Babel perbudakan, umat Tuhan tidak buat kesalahan? Tambah lagi buat kesalahan. Maka itu diutus di dalam kitab Nabi Yesaya, sang penebus juru selamat itu akan datang untuk menebus. Sudah dan sekarang kita akan peringati penebusan itu hadir menebus kita. Artinya yang dulu janji Tuhan pasti sampai penebusan. Tetapi yang akan datang bagaimana? Belum kedatangan Tuhan kedua kali. Belum tentang penghakiman, tetapi pasti. Makanya pada waktu kemarin, gimana kalau kedatangan Tuhan datang? Aduh, saudara, berbahagialah yang bersiap. Saya mau katakan begini, saudara kerja 1 bulan, kerja 1 tahun, gajinya sama enggak? Saudara nabung 1 bulan, nabung 1 tahun, sama enggak? Beda kan? Beda? Beda? Upah itu juga beda di sorga. Saya mau katakan, upah beda. Makanya saya kerja keras. Kerja keras, pagi, siang, sore, malam. Tidur nyenyak, saya jam 3 pagi dibangunin, mesti pelayanan jam 3. Bagi saya tidak punya hak dengan waktu. Karena kami ini hamba. Kalau dalam cerita di orang-orang Yahudi, hamba itu berdiri di depan pintu. Halo, perhatikan para pelayan. Hamba itu berdiri di depan pintu. Tunggu tuannya datang. Tuannya itu pakai sendal yang diikat tali. Kalau zaman dulu sendal diikat tali. Jadi kotor kena debu. Tuannya itu sodorkan kaki. Maka hamba itu buka sepatunya, celupkan kaki tuannya di baskom, basuh, sikat, cuci dengan tangannya. Habis itu tarik lagi, dilap. Itu hamba. Nggak punya hak. Dia nunggu tuannya datang. Hamba Allah ingat, jangan sombong. Para pelayan ingat, jangan sombong. Engkau hamba. Nggak punya hak dengan waktu. Kapanpun engkau dipakai diutus. Jalan. Jalan. Itu hamba. Maka yang akan datang itu adalah kedatangan kedua dan penghakiman akan terjadi. Penghakiman itu adalah menghakimi setiap orang yang setia dan taat.
Makanya di dalam dunia ini, saudara nabung 1 juta, salam 1 bulan, nabung dalam 1 tahun jadi 12 juta. Tidak sama dengan orang yang tidak nabung. Betul apa betul? Saudara enak sekali mau minta uang 12 juta tapi nggak pernah nabung. Mau minta upah di sorga, nggak pernah kerja buat Tuhan. Gimana? Kerja buat Tuhan itu bukan sekedar melayani di mimbar. Bukan. Tapi saudara itu bisa menghibur, bisa menguatkan, bisa mendoakan, bisa menopang, bisa bagi firman. Di situ upah, macam-macam upah. Bukan sekedar di firman, bukan sekedar jadi WL. Bukan sekedar jadi singer, bukan. Sebab itu perhatikan baik-baik. Suatu kelak, ketika saudara butuh nanti, pada waktu saudara mungkin beli motor, mungkin beli rumah, mungkin beli kendaraan, mungkin beli apa ini dan itu. Ketika ada tabungan, puji Tuhan. Sedikit demi sedikit menjadi bukit, akhirnya terlaksana. Mau beli motor tapi gak punya duit. Iman. Semua mau begitu. Supaya mana itu turun dari langit. Semua mau begitu. Ya, oleh sebab itu saya mau katakan bagaimana tentang kedatangan ke penghakiman pasti terjadi. Lalu yang sekarang bagaimana? Nah, tentunya kan ada. Kita kan tidak mau ya puji Tuhan kalau besok Tuhan datang, puji Tuhan saja. Tapi bagi yang belum siap bagaimana? Itu jadi persoalan. Artinya bicara tentang yang akan datang itu pasti, tetapi bagaimana sekarang ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari perlu kita menyimak dengan baik-baik. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari saya mau gini, saya mau tanamkan kepada jemaat. Kalau saudara percaya itu jangan setengah-setengah. Ya kalau dijawab percaya, kalau enggak ya gimana ya, itu bukan percaya. Percaya itu dalam perjanjian lama bilang begini. Tolong di dalam Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89 ayat 35 demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara lihat, dalam terjemahan lain bilang begini. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Tidak sepatah kata pun yang telah kuucapkan akan kucabut kembali. Penebus sudah datang. Kedatangan kedua pasti aku tidak akan cabut perkataan itu. Pasti Tuhan datang. Pasti ada penghakiman. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Pasti engkau diberkati. Pasti engkau dipulihkan. Pasti masa depanmu berhasil. Itu pasti. Ya, itu kepastian. Jadi kalau orang yang pasti harus tahu firman, maka iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Arti di dalam ayat ini saya mau menyampaikan janji Tuhan pasti dalam konteks perjanjian lama dan dalam konteks perjanjian baru. Ada peneguhan. Jadi bukan sekedar Mazmur 12, tetapi ada peneguhan dari Mazmur 89. Itu dikuatkan. Dan di dalam Yesaya 40 ayat 8. Coba lihat. Yesaya pasal 40 ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Bunga menjadi layu, rumput menjadi kering terus. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ayatnya bilang begini, rumput layu, bunga gugur, tapi firman Allah kita tegak selama-lamanya. Jadi kata pasti ini, sekalipun rumput boleh layu, bunga boleh gugur, tapi firmanku tidak pernah gugur. Percaya apa tidak kembali kepada kita. Jadi dari pihak Allah, ingat ya. Jangan saudara mengklaim begini, kok sampai hari saya tidak mendapatkan sesuatu? Saya sudah berdoa dan berpuasa. Kok belum dapat jawaban? Kok usahanya enggak naik, kok pelayanannya enggak bertumbuh, kok pekerjaannya enggak berkembang?
dari pihak Tuhan, sekalipun rumput layu, sekalipun bunga gugur, tapi perkataanku tidak pernah gugur. Itu perjanjian lama. Maka di dalam perjanjian baru juga diteguhkan. Apa perjanjian baru? Ya, Matius 24 ayat 35. Matius pasal 24 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara lihat, dalam terjemahan lain bilang begini, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap untuk selama-lamanya. Kurang apa lagi? Masih gak yakin dengan firman Tuhan? Nabi-nabi, rasul-rasul yang disampaikan pesan Tuhan, menyampaikan kepada mereka, disampaikan kepada kita. Dari pihak Allah, dia sudah nyatakan, sekarang dari pihak kita bagaimana? Diteguhkan lagi, Matius 5 ayat 18. Matius 5 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ingatlah, selama langit dan bumi masih ada, satu huruf atau titik yang terkecil pun di dalam hukum itu tidak akan dihapuskan kalau semuanya belum terjadi. Saudara, lalu kan saudara klaim ini ayat ini. Kadang-kadang kita mengklaim ayat ini. Bahkan sampai dikatakan, mana buktinya dalam 1 Petrus? Mana buktinya engkau datang Tuhan? Mana buktinya? Tapi Tuhan bilang begini, bukan dia lalai menepati janjinya, tetapi kalau dia belum datang, dia memberi kesempatan saudara buat saya bertobat. Nah, saudara perhatikan, ketika diteguhkan di dalam kitab perjanjian lama, dalam perjanjian baru, maka saya mau menyampaikan dalam perjalanan hidup umatnya, dari hari ke hari juga berlaku penggenapan janji Tuhan. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya pasal 55 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutmu, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, kita harus banyak menerima asupan dari berbagai terjemahan. Maka terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi. Apa yang aku perkenan dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Ini suka diklaim sama umat-umat Tuhan. Katanya engkau berjanji memberkatiku. Katanya engkau berjanji untuk memulihkan keluargaku. Katanya engkau berjanji untuk masa depanku berhasil. Katanya engkau berjanji sama seperti Sarah memberikan benih ilahi. Umur 90 tahun itu kan janjimu. Tetapi kalau hari ini belum terjadi bagaimana? Kalau hari ini aku belum mendapatkan pekerjaan bagaimana? Hari ini kalau aku belum melihat masa depan yang berhasil bagaimana? Saudara catat baik-baik, baca pelan-pelan ayat ini. Kalau baca ayat jangan keburu-buru kayak dikejar setan. Pelan-pelan baca. Cari dalam terjemahan lainnya, maka ketemunya begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Demikianlah firmanku kepada engkau Daud. Demikian firmanku kepada engkau umat Israel. Demikian firmanku kepada engkau Sarah. Demikian firmanku kepada engkau semua. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan
menggenapi. Berarti ini berbicara waktu. Dan dikatakan tidak akan kembali, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan menggenapi bagi yang berkenan, yang aku berkenan. Persoalannya adalah ketika hari ini belum dijawab, apakah Allah masih berkenan apa tidak? Karena jangan-jangan ketika engkau diberkati nanti, kau lupa diri. Makanya ketika aku berkenan, catat baik-baik. Ketika sudah waktu, dan kalau memang waktunya itu perkenanan, apa yang kuperintahkan akan terjadi. Saya pun nunggu 10 tahun. Karena belum waktunya. Saya enggak masa Tuhan, janjimu Tuhan. Ini sih masih, puji Tuhan hari ini sudah masih tetap di luar. Kita enggak tahu 2 tahun ke depan. Tahun depan enggak ngerti. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu jemaat 4 orang, bagaimana saya mau klaim ini? Lihat kenyataan 4 orang. Tapi saya klaim janji Tuhan. Kenapa? Perjanjian lama meneguhkan, perjanjian baru meneguhkan. Ini masalah waktu. Seandainya tahun 2016 saya tidak lihat janji Tuhan, lalu saya mundur, kembali lagi saya kerja. Saya tidak lihat seperti sekarang. Dan saya tidak akan melihat 5 tahun ke depan. Begitu juga anak-anak saudara. Kalau hari ini saudara melihat anak saudara gagal, lalu saudara kecewa. Melihat usaha saudara gagal, saudara kecewa. Melihat pelayanan saudara gagal, lalu saudara kecewa. Sama artinya, Daud kembali setelah diurapin jadi raja, jadi panglima membunuh berlaksa-laksa. Udah lebih baik. Kalau begini Tuhan, aku tidak menemukan sebuah jawaban. Banyak orang di sini justru dengan kata-kata yang manis justru di sini bercabang. Mana buktinya Tuhan? Sudah lebih baik aku kembali. Enan aku melihat domba. Enan aku melihat domba bapakku. Apakah ada ayatnya? Daud dia belajar di situ. Dia klaim janji Tuhan. Urapan raja, urapan pemimpin. Dia klaim di situ. Jadi saya mau katakan kepada jemaat. Berkali-kali saya membicarakan. Terkadang pedang itu bermata dua, menusuk sampai dalam. Apa tujuannya? Saya ingin ingin supaya saudara tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat, tetap yakin, tetap percaya. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi berbicara berkenan dan berbicara waktu Tuhan, maka ada 3 cara menunggu janji Tuhan. Bagaimana caranya? Dari pihak Tuhan sudah diteguhkan perjanjian lama, sudah diteguhkan perjanjian baru, banyak ayat. Tapi saya cuma ambil 2. Padahal banyak. Lalu bagaimana dengan bagian kita? Nah, saya dapatkan hikmat, ada 3 cara menunggu janji Tuhan. Pertama, jangan fokus pada kapan. Kalau bicara waktu, jangan fokus kepada kapan. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Setiap hari ditodong. Seperti orang nembak Tuhan. Tuhan kapan? Tuhan kapan? Pusing. Betul? Kapan aku diberkati? Kapan aku dapat kerjaan? Kapan? Kapan? Jadi jangan begitu. Saudara. Ayo Mazmur 37 ayat 5. Mazmur pasal 37 ayat 5 demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan mau begini. Ya. Apapun dalam firman Allah yang hidup, apapun yang kau lakukan, serahkanlah semua itu kepada Tuhan, percayalah bahwa ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya dan ia pasti akan menolong
God perfect time. Waktu Tuhan yang terbaik. Lalu, jangan fokus kepada kapan. Saya teringat dengan Sarai. Sarai itu kalau melihat, sempat saya kan nonton filmnya itu. Mana janji Tuhan? Sampai hari ini kita sudah dibawa ke tempat ini. Justru malah dilihat itu padang gurun, dilihat itu tanah tandus. Tidak ada, mana janji Tuhan itu? Mana aku punya keturunan, mana? Dari lihat apa yang terjadi. Abram, keluar Abram dari kemahmu. Engkau lihat di situ. Lihat bintang di langit. Seperti itulah janjimu. Dan dia meyakinkan istrinya. Tapi aku sudah umur 90. Ya karena pada waktu itu umurnya 150 dan 200. Jadi kalau sekarang ya 90 itu logika di luar nalar. Enggak mungkin. Ada yang paling tua Oma Eli. Izin, mohon maaf. Lalu ada benih di dalam kan enggak mungkin. Kan? Tapi saya mau sampaikan, apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Dia sanggup mengubah waktu Tuhan. Waktu yang terbaik adalah waktu perkenanan. Dia pasti akan memberikan. Dia pasti menyembuhkan. Dia pasti memberkati. Dia pasti mengangkatmu. Dia pasti. Kalau Daud dikenang, sampai Allah pun berkata begini, engkau lihat seperti hambaku Daud, engkau lihat seperti hambaku Daud, engkau lihat seperti hambaku Daud. Karena apa? Karena dia spesial di mata Tuhan. Saudara juga spesial. Orang yang spesial jangan fokus pada kapan. Amin. Kapan itu enggak enak. Maka saya mau bilang begini, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan dia memiliki waktunya sendiri yang sempurna. Persoalannya mungkin sekarang kita ingin pekerjaan baru, namun belum dapat. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Apapun yang kita tunggu, percayalah bahwa Tuhan akan memberikannya di waktu yang tepat. Persoalannya adalah apa yang menjadi kerinduan kita sekarang. Anakkah? Pekerjaankah? Kesembuhankah? Berkatkah? Saudara, Tuhan yang lebih tahu hidupmu. Dari rahimmu, bagaimana tentang rancangan Yeremia Nabi, dari rahim ibumu aku sudah tahu. Yeremia pasal 1. Artinya Tuhan lebih tahu masa depan anak-anakmu. Jangan pernah takut dengan masa depan anak-anak. Amin. Maka saya mau bilang begini, daripada terjebak dalam kecemasan, pusing, semua obat diminum. Obat stres, obat nggak bisa tidur, semua diminum. Daripada pusing, lebih baik kita fokus pada janji-janji Tuhan dan percaya. Ya, lebih baik bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lalu gunakan waktu yang ada untuk terus bertumbuh dan berbuah. Gitu caranya. Kalau saya nunggu janji Tuhan 10 tahun, mana buktinya gunung panjang dan lebar? Percaya aja. Nggak bayar. Percaya itu nggak bayar. Amin. Mau cuma percaya aja kok. Saudara nggak diminta bayaran. Cuma percaya. Udah. Namanya percaya itu mau kapan pun, ya percaya. Pokoknya orang Jawa bilang percaya. Yang kedua, minta kekuatan Tuhan untuk menunggu. Amin. Ya, ayo kita baca ayatnya. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari
dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam terjemahan lain bilang begini, orang yang menantikan itu dia terus berharap. Orang yang menantikan itu dia terus mengandalkan God while we wait. Tuhan itu mau supaya kita itu tetap setia menunggu. Amin. Kapan? Gak usah fokus kapan. Kadang-kadang pendeta, Pak pendeta, kenapa Pak pendeta, kapan saya dikasih? Gak usah fokus sama kapan. Amin. Jadi minta kekuatan untuk Tuhan. Minta kekuatan Tuhan untuk menunggu. Terima kasih Tuhan. Bagaimana cara kita minta kekuatan? Tetap taat, tetap setia, tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ya, ucapan syukur itu baik tidak baik keadaannya, tetap ucapan syukur. Saya berkata Tuhan tetap baik, kehilangan sesuatu Tuhan tetap baik, kehilangan apapun yang engkau miliki Tuhan tetap baik. Amin. Dibohongin orang, ditipu orang, salah sendiri. Tuhan tetap baik, ya. Tuhan tetap baik. Orang taruh HP di depan itu, di teras gitu, terus minta ulang, Tuhan tetap baik. Ya, kau salah sendiri, kenapa lupa di situ? Ya, tapi saya mau katakan, Tuhan tetap baik. Tuhan bekerja ketika kita itu menunggunya. Amin. Kita ketika menunggu. Lalu yang ketiga, selanjutnya, menunggu bisa menjadi proses yang melelahkan. Tetapi Tuhan berjanji akan memberi kita kekuatan saat kita mengalami keletihan dan kelesuan. Makanya saya selalu berkata, ada orang yang tidak letih, tidak lesu, tapi mukanya kusut. Saya bilang, pakai bedaya supaya tidak kelihatan kusut. Saudara ini cantik dan ganteng. Maksudnya cantik, tambah dipoles, tambah cantik. Kalau orang ganteng, dipoles, nah itu hati-hati. Ya, Pak Jarod apa adanya, ya, ada brewok puji Tuhan, jadi Musa. Ya, jadi apa adanya. Jadi kalau orang laki itu biasa-biasa, ya, tetap cakep luar biasa. Tetapi Tuhan berjanji akan memberi kita kekuatan saat kita mengalami keletihan dan kelesuan. Ada yang letih hari ini, penat. Ada yang letih, apalagi kemarin saya cerita-cerita sama ibunya. Oh ini jemaat ini kalau udah tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Oh pasti mukanya kusut ya. Memang kelihatan, kalau tanggal-tanggal begitu kelihatan kusut memang. Tapi kalau udah tanggal-tanggal ya dekat-dekat gajian itu cerah. Tanpa dipoles dia cerah. Tapi kalau tanggal-tanggal tua, itu dia baru kelihatan. Tapi di sini tanggal tua, tanggal muda tetap ceria. Amin, puji Tuhan. Dan lihat, menanti bisa terasa berat. Namun Tuhan berjanji bahwa kita tidak perlu berjalan sendirian. Apalagi menanggung semua sendirian. Puji Tuhan. Lalu dalam masa menunggu, kita bisa meminta kekuatan dari Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk bertahan sampai waktunya tiba. Yang ketiga, tetap percaya Tuhan memberi yang terbaik. Mari kita baca ayatnya, Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Catat garis bawahi, yang mengasihi Dia. Terus? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau sampaikan begini. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jadi kalau hari ini pengharapanmu, doamu tidak terjadi, justru sebaliknya, Tuhan itu baik. Amin. Jemaat,
saya mau saudara dewasa. Dewasa ketika ada persoalan, engkau berkata, Tuhan is the best for my life. Dalam hidup saya. Amin. Apapun yang terjadi. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan. Ingat, jangan Tuhan suruh sesuaikan kita. Kita menyesuaikan. Tuhan, kalau Tuhan tidak dengar doa beta, Tuhan turun, beta ganti. Artinya saudara paksa Tuhan. Mari kita menyesuaikan diri kita dengan rencananya. Kalau hari ini belum maksimal, belum kelihatan pertumbuhan, belum kelihatan pertambahan, belum kelihatan kesuksesan, belum kelihatan buah hati, belum kelihatan berkat-berkat yang terjadi, belum kelihatan kesembuhan. Aku yang menyesuaikan. Rencanamu tetap terbaik Tuhan. Rencanamu adalah the best Tuhan. I believe, aku percaya. Setuju? Kadang kita meragukan apakah Tuhan benar-benar tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita mempercayai dan beriman kepadanya, kita akan melihat bagaimana Tuhan memenuhi janjinya dalam waktu yang sempurna. Kan ada lagunya itu. Janji Tuhan pasti, waktu Tuhan. Nah itu juga bisa salah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Ada kemuliaan? Mari kita katakan Tuhan the best dalam hidup saya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan
Katakan sekali lagi, how great. Amin Jesus. Kiara lo menatakan Jesus. Kuramana pakarya. Kiara namanya syaratakan. And all is in Waktumu adalah waktu yang terbaik. Karena Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan tiada ada janjimu yang gagal. Itu sebabnya kami menanti-nantikan dengan penuh dengan harapan Tuhan. Karena waktumu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kasih-Mu, lawatanmu, jamahanmu, sentuhanmu melanda setiap umat-Mu. Yang diberkati katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Engkau
Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Bapa, terima kasih atas semuanya. Perjalanan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberikan banyak kebaikan atas hidup kami, anak kami, keluarga kami, masa depan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami Bapa. Terima kasih atas semuanya. Kalau Engkau membawa ke tempat ini kami dengan selamat, Engkau membawa kami pulang dengan selamat juga, tanpa kekurangan satu apapun. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Surgawi. Wajahnya menyinari engkau. Engkau diberkati, keluargamu diberkati. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Pendidikan anak-anakmu diberkati Tuhan. Segala pekerjaanmu, lumbung-lumbungmu akan diberkati Tuhan. Dan setiap tangan apapun yang kau kerjakan akan diberkati Tuhan. Setiap kakimu melangkah kemanapun, Tuhan akan menuntun sampai engkau menikmati segala kebaikan Tuhan. Ketika engkau datang kedua kali, kami umatmu yang setia akan menjemput engkau di awan-awan sana. Terima kasih Tuhan semua atas anugerah-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.